Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat rahmat dan limpahannya untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Sakti Purwanto, SPM Farm, salah satu dosen di program studi Diplomatika Farmasi Politeknik Indonesia Surakarta. Saat ini saya akan memperkenalkan diri terkait dengan penyataan diri dalam Tridharma Perguruan Tinggi sebagai satu rangkaian di dalam persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Di program studi Diplomatika Farmasi Politeknik Indonesia Surakarta, salah satu pengajaran yang saya lakukan adalah di mata kuliah fitokimia. Di mana mata kuliah fitokimia ini adalah mata kuliah inti keilmuan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa di program studi Diplomatika Farmasi Politeknik Indonesia Surakarta. Nah, pada mata kuliah fitokimia ini, mahasiswa kami arahkan sebagai CPL-nya adalah mampu memberikan konsep, baik itu teoritis ataupun praktis di dalam dunia kefarmasian untuk menyelesaikan tugas-tugas dan permasalahan terkait dengan dunia kefarmasian. Pada mata kuliah fitokimia ini, mahasiswa kami arahkan untuk bisa melakukan tindakan-tindakan terkait dengan satu, bagaimana proses metabolisme di makhluk hidup, bagaimana proses ekstraksi yang dilakukan, bagaimana uji KLT atau kromatografi lapis tipis, bagaimana screening fitokimia terhadap senyawa aktif yang ada di simplicia, baik itu simplicia di hewan, tumbuhan, ataupun di mineral, dan juga kualitas dari setiap simplicia dan juga ekstrak yang dihasilkan di dalam proses identifikasi senyawa aktif yang berguna bagi manusia. Nah, sistem pembelajaran yang kami lakukan, kami adalah melakukan sistem pembelajaran dengan metode DEA. Ya, DEA adalah pertama delivery. Di dalam proses delivery, kami memberikan materi-materi secara langsung kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa belajar secara kognitif, memahami materi, memahami konsep, memahami metode di dalam pengembangan industri farmasi. Di sini mahasiswa kita arahkan dapat memahami setiap materi yang diberikan melalui langkah-langkah presentasi, melalui langkah-langkah metode diskusi, dan juga di dalamnya adalah pemberian materi baik itu menggunakan PowerPoint ataupun video-video terkait dengan pelaksanaan perkuliahan mata kuliah fitokimia. Kemudian yang kedua adalah I, yaitu interaktif. Interaktif di sini pengembangan metode pembelajaran dengan sistem diskusi bersama terkait dengan permasalahan yang ada dan bisa dilakukan di mata kuliah fitokimia. Mahasiswa kita ajak berdiskusi bersama, penyelesaian masalah, proyek, dan juga ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan uji senyawa aktif dan metode-metode yang aktif dan bisa digunakan dengan baik. Di sini mahasiswa kita arahkan untuk senantiasa bisa mengembangkan ilmunya, mencari referensi-referensi yang terbaru, ter-up-to-date, baik bisa melalui buku ataupun jurnal, hasil-hasil penelitian dari dosen dan juga dari teknologi perkembangan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah asesmen. Asesmen adalah kita gunakan sebagai metode untuk menilai kemampuan dan kecakapan setiap mahasiswa terkait dengan sistem pembelajaran yang sudah dilakukan di mata kuliah fitokimia. Bagaimana penilaian? Penilaian kita lakukan menjadi beberapa tahap. Pertama adalah 10% dari kehadiran, kemudian 20% dari tugas yang dilakukan, baik bisa melalui diskusi, kuis, ataupun tugas-tugas mandiri yang dilakukan untuk mahasiswa. Kemudian 30% dari UTS atau ujian tengah semester, dan 40% adalah dari ujian akhir semester. Nah, adanya evaluasi dan asesmen ini diharapkan bisa mengetahui seberapa besar luaran mahasiswa terkait dengan pengetahuan dan capaian pembelajaran mata kuliah fitokimia. Nah, dalam metode pembelajaran mata kuliah fitokimia ini kami dampingkan RPS yang kami lakukan dengan metode yang disebut sebagai OBE atau Outcome Based Education, yang diharapkan mahasiswa juga bisa aktif di dalam penyelesaian masalah terkait dengan dunia screening fitokimia,
pencarian senyawa aktif, dan juga pengembangan-pengembangan untuk kemajuan di dunia farmasi. Nah, seperti apa proses pembelajaran yang dilakukan? Kita akan lihat pada video berikut ini. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Oke, sehat semuanya? Sehat. Oke, semangat ya. Yes. Meskipun tadi pagi belum disemangati Ayang, tapi tetap teman-teman seharian harus tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Oke? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita ya yang sangat menarik. Sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait dengan latar belakang fitokimia ya, salah satu inti keilmuan di dunia farmasi. Hari ini nanti kita akan melanjutkan lagi pembahasan yang kemarin ya. Bagaimana sih cara kita bisa mencari senyawa aktif yang paling bagus, paling efektif untuk bisa digunakan di dalam ke dunia kefarmasian. Nah, sebelum nanti kita lakukan perkuliahan, kita mulai berdoa dulu ya teman-teman ya. Oke, monggo silahkan Pak Ketua, Mas Rian bisa dipimpin untuk doa. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa cukup. Oke, baik sebelum kita mulai kita absensi dulu ya teman-teman ya. Oke, hari ini hadir semua ya. Oke, saya absensi dulu. Kemarin kita berbicara tentang latar belakang fitokimia. Hari ini kita akan berbicara tentang ekstraksi. Oke, ekstraksi di ruang 4 kampus 2 Politeknik Indonesia Surakarta. Nomor 1, Mas Rian hadir? Mbak Mariam? Mbak Cindy? Mbak Dina? Mbak Dini? Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya kita akan cek kembali ya yang minggu kemarin sudah kita lakukan. Jadi sesuai dengan rencana pembelajaran kita per semester atau RBS secara outcome based learning. Jadi kemarin kita sudah banyak berbicara tentang latar belakang dan juga pemanfaatan ilmu fitokimia di dunia kefarmasian. Ya. Jadi bagaimana sih teman-teman nanti ketika selesai mata kuliah ini bisa mencari senyawa aktif di Simplicia. Teman-teman ingat dulu nggak? Simplicia itu ada berapa sih kemarin? Ada 3. Apa aja? Mineral, oke. Terus nabati. Nabati itu apa? Dari tumbuhan. Terus yang ketiga? Hewani. Nah, dan dari ketiga Simplicia, ya kemarin sudah kita bahas bahwa mereka di dalam melanjutkan kehidupannya, maka mereka melakukan proses yang disebut sebagai proses metabolisme. Ya, jadi mereka melakukan proses metabolisme itu biar bisa bertumbuh dan juga berkembang. Kayak kita manusia, ya. Semua di sini melakukan metabolisme. Semuanya metabolisme. Begitu juga dengan tumbuhan, begitu juga dengan hewan. Mereka semua melakukan metabolisme. Ya, di mana luaran dari metabolisme ini adalah proses yang disebut sebagai metabolit. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan metabolisme sama metabolit? Kita flashback kemarin, minggu kemarin. Ada yang bisa bantu jawab? Saya. Yes, ya Mbak Din. Metabolisme itu degenerasi yang terjadi di dalam sel tubuh makhluk hidup, sedangkan metabolitik hasil dari proses metabolisme. Nah, jadi metabolisme ini proses degenerasi. Kalau kita itu sudah nggak melakukan proses metabolisme, berarti kita sudah mati. Maka harus ada proses yang disebut sebagai proses metabolisme itu terus setiap hari, permajaan sel itu dilakukan terus. Nah, hasil dari luaran metabolisme itu adalah proses yang disebut sebagai metabolit. Sedangkan metabolit ini kan dibagi menjadi 2. Betul nggak? Pertama, teman-teman yang tahu? Jika itu yang kita ambil senyawa aktifnya. Nah, bagaimana cara kita mengambil? Nah, minggu ini kita bahas itu dengan metode yang disebut sebagai metode ekstraksi. Nah, oke, kita lanjutkan pembelajaran kita minggu ini tentang yang disebut sebagai metode ekstraksi. Teman-teman, kadang kita sering mendengar apa itu perbedaan ekstrak dan apa itu perbedaan ekstraksi. Kadang kan nyebut, oh yuk kita lakukan ekstraksi yuk. Oh kita dapat ekstrak kental nih. Nah apa teman-teman yang Anda tahu selama ini tentang perbedaan ekstrak sama ekstraksi itu apa? Ada yang tahu? Nah ekstrak itu apa sih? Hasil dari proses
ekstraksi. Kalau ekstraksi itu adalah prosesnya, betul sekali ya. Jadi kita akan lanjutkan. Nah, visi program studi farmasi yang teman-teman harus ingat bahwa kita, program studi kita farmasi di Politeknik Indonesia Surakarta, kita akan menjadi pendidikan vokasi diploma 3 yang unggul dan kompetitif pada tingkat global di bidang obat tradisional dan pelayanan kefarmasian. Salah satu pengembangan obat tradisional adalah teman-teman harus benar-benar memahami mata kuliah fitokimia ini. Oke, ekstrak. Apa itu ekstrak? Ekstrak ini adalah sediaan kering. Bisa, ini wujudnya bisa kering. Bisa kental atau cair yang dibuat dengan mencari simplicia nabati. Tadi ya, ada 3 toh. Nabati atau hewani, ya, atau mineral menurut cara yang cocok di luar pengaruh cahaya matahari secara langsung. Ini pengertian dari Kemenkes secara teori. Nah, kemudian apa itu ekstrak? Ekstrak itu bisa sediaan yang bentuknya pekat. Diperoleh dengan cara melakukan ekstraksi kandungan kimia aktif, ya, dari simplicia tadi, bisa tumbuhan, bisa hewan atau mineral. Kemudian menggunakan cairan pencari atau biasa disebut sebagai pelarut, gitu ya, pelarut untuk pencari. Diikuti dengan penguapan cairan, kemudian sisa serbuk dari bahan ekstraksi ini dikembalikan sehingga setelah digabung akan diperoleh ekstrak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Apa itu ekstraksi? Ekstraksi ini adalah proses penarikan kandungan kimia dengan pelarut tertentu atau cairan ekstraksi. Ya, banyak ya pelarutnya ya. Ada etanol. Apalagi yang Anda tahu? Apa? Eter, ya, etil asetat. Bagaimana sih cara kita bisa melakukan ekstraksi dengan baik? Ya, karena ekstraksi ini kan satu langkah awal untuk teman-teman bisa menentukan senyawa aktif apa yang ada di satu simplicia. Paham ya? Jadi kan Anda ingin tahu senyawa aktif di satu simplicia. Maka pertama yang tahap awal Anda lakukan adalah Anda harus melakukan ekstraksi terhadap simplicia itu. Menarik senyawa aktifnya. Bagaimana yang dilakukan? 1. Apa? Penyiapan bahan baku. Ya, simplicianya mau apa yang dipakai. Proses ekstraksi. Mau pakai metode apa? Nanti kita bahas lebih lanjut nih. Metode ekstraksi kan cukup banyak ya. Ya, nanti kita akan bahas. Pemisahan sari dari ampas. Ya, pemisahan sari dari ampas dengan pelarut tadi. Kemudian penguapan sari menjadi ekstrak cair atau kental. Kita lakukan pencarian itu dengan menggunakan alat disebut sebagai apa? Pemisahan itu rota evaporator. Dan kemudian nanti dilanjutkan dengan pengentalan dengan water. Nah, ekstraksi sendiri itu banyak metode. Ada yang dikenal sebagai metode ekstraksi panas dan ada metode ekstraksi dingin. Nah, apa sih metode panas dan metode dingin dan contoh-contohnya? Pertama, kita akan bahas dulu pertama tentang maserasi. Pernah dengar maserasi? Pernah dengar ya? Dan biasanya yang paling banyak dan sering dilakukan dalam proses ekstraksi itu adalah dengan metode maserasi. Ya. Apa itu metode maserasi? Jadi maserasi ini adalah proses ekstraksi simplicia dengan menggunakan pelarut disertai pengadukan secara periodik pada temperatur kamar. Dan cara ini cocok untuk pembuatan ekstrak di skala induksi, ya, di skala rendah. Dan ini terus berulang. Nah, maserasi, teman-teman, ini kita gunakan untuk penyarian simplicia yang zat aktifnya itu mudah larut dalam cairan penyari. Ya. Kemudian biasanya berapa sih perbandingan simplicia dan cairan pencari? Misal kita banding 1:5. Teman-teman bisa mengartikan 1:5? 1:5. Artinya apa? Nah, ini tahapan yang dilakukan dalam proses maserasi, teman-teman. Nah, pertama yang Anda lakukan dalam proses maserasi, tentu teman-teman akan mencampur antara simplicia dengan pelarut. Nah, tadi Anda mau pakai pelarut apa dan berapa perbandingannya. Misal Anda mau banding 1:5 ya, pakai 100 gram simplicia dengan 500 ml apa? Pelarut. Dimasukkan dalam satu bejana ini. Nah, bisa 3 kali 24 jam ya. 3 kali 24 jam itu berarti berapa hari? 3 hari. Dengan pengadukan setiap 24 jam. Berarti setiap berapa hari?
1 hari sekali diaduk. Nah, setelah itu selesai, Anda lakukan proses yang disebut sebagai penyaringan, disaring, dipisahkan antara pelarutnya dan juga dengan simplisia atau ampasnya, ya. Itu dipisahkan. Kemudian diambil cairannya dan kemudian dilakukan proses setelah disaring gitu ya. Kemudian setelah disaring dilanjutkan dengan melakukan proses yang disebut sebagai apa ini? Yang tengah ini? Evaporasi. Evaporasi itu metodenya, alatnya disebut sebagai evaporator. Ya, jadi cairannya ini yang sudah disaring dimasukkan ke bejana di sini ya. Kemudian nanti akan ada pemisahan antara senyawa aktif yang tertarik dengan pelarut. Yang tersisa di sini baru dilanjutkan dengan proses pengentalan disebut sebagai proses apa? Water bath. Ya, jadi kita lakukan proses pengentalan dengan water bath sehingga didapatkan ekstrak kental. Nah, ekstrak kental yang diperoleh di sini ya dari proses ekstraksi ini ya, yang wujudnya kental ini baru ekstrak kentalnya ini ekstrak kental yang sudah Anda dapatkan diapakan? Bisa Anda lakukan screening fitokimia ya. Besok kita lanjutkan materinya. Screening fitokimia itu berarti ngapain Anda? Melihat, mengidentifikasi ada atau tidaknya senyawa aktif di ekstrak Anda. Ada nggak di situ flavonoid? Oh ada. Di sana ada nggak saponin? Oh ada. Kalau saponin berarti di sana dilihat adanya apa? Busa. Selain screening Anda bisa apain lagi? Pakai metode apa? Uji KLT. Kromatografi lapis tipis. Ya di sini teman-teman nanti akan melihat. Ya ditunjukkan dengan adanya bercak dari, nah ini namanya apa ini? Fase diamnya atau silika gel. Dan dihitung nilai apa? RF. Oke. Dan terakhir, Anda pengen tahu nih, sekarang, oh di sini ternyata ada flavonoidnya nih, di ekstrak yang sudah ada ini. Tapi Anda pengen tahu, berapa ini nilainya? Anda akan lakukan dengan uji apa? Dengan menggunakan alat disebut sebagai fotometer UV vis ya, di spektro. Nanti di sana akan bisa dilihat berapa kadar flavonoid yang ada di ekstrak yang sudah Anda buat. Baru setelah Anda ketahui semua, Anda bisa lanjutkan untuk pembuatan satu sediaan. Paham ya? Nah, pertanyaannya, Mas Rasi ini dengan metode seperti ini masuk di metode ekstraksi panas atau dingin? Dingin. Oke. Next. Kemudian ada lagi perkolasi. Nah, perkolasi. Kalau perkolasi berarti ini ekstraksi ini dengan pelarut yang selalu baru. Jadi seperti teman-teman kalau infus itu ya. Tahu ya, ada tetesan itu dan di sana prinsipnya ini simplisia ditempatkan dalam satu bejana silinder yang di bawahnya diberi sekat berpori dan kemudian pelarutnya dari atas. Ya, nanti akan kita lihat seperti di gambar ini. Nah, sini ya. Jadi di sini akan ada pelarut yang terus baru dan kemudian di sisi di sini ya, ini kita berikan simplisia dan terus ditetesi dan kemudian nanti akan netes di sini. Ya. Ini alatnya yang disebut sebagai perkolatornya ya, di sini. Disebut sebagai perkolator. Jadi ini isinya adalah simplisia yang ditetesi menggunakan pelarut ke bawah ya. Nanti di sini yang diambil. Yang tetesan di bawah ini. Ya, ini yang diambil. Nah, ini metode panas atau dingin? Dingin, ya. Oke. Kemudian kita lanjut, reflux. Nah, reflux ini ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarutnya terbatas dengan pendinginan balik. Jadi kita akan melihat proses reflux itu seperti ini. Nah, ya. Ini alatnya, di sini ada proses pemanasan. Berarti dengan demikian reflux ini termasuk ekstraksi panas atau dingin? Panas, karena ada proses pemanasan di sini, ya. Kemudian nanti di sini, ya, simplisia Anda ditaruh di sini dan diberikan pelarut. Kemudian nanti pelarut akan naik, ya, dan kemudian ini yang akan Anda ambil, ya. Jadi dimasukkan di bejana dengan pelarut dan kemudian dipanasi dan uapnya yang akan diambil untuk dijadikan ekstrak kental. Oke. Kemudian soklet. Nah, karena soklet ini
menggunakan pelarut yang selalu baru, umumnya dilakukan dengan alat khusus atau disebut sebagai soklet, sehingga terjadi ekstraksi secara berkesinambungan. Berarti di sini soklet masuk ekstraksi panas atau dingin? Berapa orang yang menjawab panas? Wah, yang menjawab dingin? Oh ya, panas, karena di sini ada proses pemanasan dengan pendingin terbalik. Ya, jadi di sini ya ini pelarutnya, kemudian di sini diberikan tengah ini seperti kalau teman-teman nyelupkan apa? Teh celup gitu ya. Ada di sini dan kemudian ditarik di sini. Jadi simplisianya itu akan ada di sini ya. Di sini. Ini ada pemanasan terbalik. Nah, sehingga ini adalah ini ya gambarnya ya. Jadi di sini ini simplisinya ada di tengah, ada di alat yang disebut sebagai soklet. Nah, ini beberapa metode ekstraksi teman-teman ya. Jadi ada ekstraksi panas, ada ekstraksi dingin dan juga ada contohnya. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Oke, sudah paham ya? Pertanyaan saya, misal, silahkan nanti bisa diselesaikan teman-teman. Kalau saya akan melakukan ekstraksi dengan menggunakan etanol, salah satu pelarut, ini saya butuhnya itu 70% di 1000 ml. Padahal yang Anda miliki itu adalah etanol 90%. Gitu ya. Nah, silakan dicatat. Jadi saya itu butuh 70% etanol, tapi yang ada adalah etanol 90% di 1000 ml. Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan? Pengenceran. Silahkan hitung pengenceran yang harus dilakukan. Yes. Ada yang bisa maju? Silakan. Salah satu. Yes, silakan Mbak Mariam. Oke, sudah ketemu tah? Ya, silakan bisa dihitung ke teman-teman yang lain. Oke, yang lain bisa diperhatikan ya Mbak Mariam ya. Yes. Pakai rumus yang biasa dilakukan, V1M1, V2M2 atau C1 juga boleh. Silakan. C1M1, C2M2. Oke. 90 itu adalah kadar dari etanolnya tadi ya, 90% sama 70% yang mau kita cari di 1000. Berarti berapa? 70.000 ya dibagi 90. Jadinya dapat berapa? Etanol 90% yang harus kita siapkan 777,8. Ini berarti etanol 90%. Ya kita ambil. Kemudian pengenceran kita menggunakan apa? Pengenceran? Aquades ya. Berarti aquadesnya berapa persen berarti? 1000 dikurangi 777 ya. Berapa? 222. Oke. Mili. Oke. Oke, terima kasih Mbak Mariam. Oke, teman-teman sudah paham? Jadi gini. Tadi kan kita kan punyanya 90. Ya, 90 konsentrasi etanol 90%. Ya. Padahal kita itu butuh yang 70. Kita nggak butuh yang 90 nih. Tapi kita punyanya kok 90. Maka kita harus melakukan proses yang disebut sebagai pengenceran agar kita bisa melakukan proses ekstraksi tadi. Ya kan? Nah, pengenceran, maka yang dilakukan pengenceran adalah 70% yang kita butuhkan dikali dengan 1000 ml gitu ya, dibagi dengan 90 yang kita miliki. Berarti kita ngambil berapa persen? Mengambil etanol 90% itu berapa? 777,8 ml etanol 90% ditambah dengan aquadesnya 222,2 ml. 222 itu 100 ml dikurangi dengan 779,8 ml dari etanol 90% tadi. Ini akan ketemu etanol 70% dalam 1000 ml dan itu sudah bisa gunakan untuk teman-teman melakukan proses ekstraksi. Oke,
Silakan, mungkin itu dari proses ekstraksi kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Izin bertanya, kan tadi Pak Dian menjelaskan kalau ekstraksi itu bisa pakai beberapa pelarut Wates, etanol, dan lain-lain. Oke. Nah, pertanyaan saya, apa sih pelarut yang paling efektif untuk ekstraksi itu? Oke, pertanyaan cukup bagus. Ini kita tadi mengambil contoh di sini penghitungan untuk etanol, ya di dalam kita melakukan ekstraksi. Tetapi pertanyaannya tadi cukup bagus. Pelarut apa sih yang paling efektif untuk digunakan dalam proses ekstraksi itu? Padahal pelarutnya banyak. Nah, itu kita bisa dasarkan pada yang disebut sebagai rumus lag dissolve lag, itu ya. Suka sama suka. Tergantung teman-teman. Teman-teman mau mencari senyawa aktif apa sih? Dan senyawa aktif itu termasuk kategori polar atau non polar, gitu ya. Karena senyawa pelarut yang ada di sini, pelarut itu kan ada yang sifatnya polar dan ada sifatnya non polar. Begitu juga senyawa aktif yang mau Anda cari. Ada yang sifatnya polar, ada yang sifatnya non polar. Contohnya Anda mau cari flavonoid, sifatnya polar atau non polar. Kalau Anda mau mencari senyawa aktif yang sifatnya polar, maka Anda lebih baik menggunakan pelarut yang sifatnya juga polar. Lag dissolve lag, sama-sama suka. Tapi kalau Anda mau mencari senyawa aktif yang sifatnya non polar, gitu ya, maka Anda bisa mencari senyawa aktif yang juga sama-sama sifatnya non polar. Ini contoh. Ini ada beberapa contoh cairan penyari atau pelarut yang biasa digunakan untuk proses ekstraksi, ya. Mulai dari ada heksan, ada peterether, ada benzoen, ada toluene, sampai air panas yang Anda bisa gunakan. Di sini itu ada golongan kandungan kimianya. Nah, ini senyawa aktif ya, atau dari metabolit sekundernya tadi. Nah, ada flavonoid yang tadi beberapa kali kita bahas. Kalau misal Anda mau cari senyawa aktif golongan terpenoid, di terpen Anda bisa menggunakan cairan pencari yang ini, pakai heksan, peterether atau toluene, itu bisa. Kalau Anda mau cari terpenoid sampai Anda antara quinon sampai fenol, Anda bisa cari senyawa aktif di sini, kloroform. Ya. Kemudian saya mau cari flavonoid nih. Di sini Anda bisa pakai etanol dan pelarut-pelarut yang ada di atasnya. Ini sudah didasarkan pada sifat lag dissolve lag. Paham ya? Jadi tergantung Anda mau cari senyawa aktif yang ada. Oke. Begitu teman-teman untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan mata kuliah fitokimia. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang ekstraksi. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan kembali sesuai di RPS, kita akan melanjutkan tentang screening fitokimia. Ya, oke. Dari sini masih ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, saya kira cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Ya, silahkan dipelajari lebih lanjut. Dipahami bagaimana sistem pengenceran itu dilakukan, bagaimana Anda penentuan senyawa aktif, bagaimana Anda bisa menentukan pelarut yang tepat, agar besok ketika teman-teman semuanya melakukan satu penelitian secara mandiri, khususnya di dunia teknologi farmasi, Anda bisa melakukan ekstraksi ini dengan baik dan bisa mendapatkan senyawa aktif yang baik juga untuk pembuatan sediaan bagi dunia farmasi. Oke? Ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan. Sukses untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Baik, silakan. Berikut video dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengajaran. Hari ini semoga bisa memberikan manfaat di dalam pengembangan metode-metode fitokimia dalam pengembangan ilmu kefarmasian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.